Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Rohmat di channel Mintekno. Kalau ngomongin smartphone brand lokal, kayaknya hanya Advan GX yang punya hype cukup tinggi. Sejak Advan kasih bocoran Advan GX di media sosial mereka, yang mereka tonjolkan yaitu soal performa yang kencang dengan kamera yang memiliki resolusi 48 megapiksel untuk kamera belakang, serta kamera depan yang memiliki resolusi 25 megapiksel plus AI. Apakah Advan GX ini semenarik iklannya yang katanya smartphone paling menjanjikan dari Advan? Yuk langsung aja kita mulai video reviewnya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk terus mendukung channel YouTube Mintekno dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, sedikit disclaimer, jadi di sini saya pakai Advan GX kurang lebih selama 3 bulan. Hal pertama kita ulas soal desain dan build quality. Untuk ukuran smartphone 1 jutaan, Advan GX ini memiliki desain yang keren, nggak kalah dengan smartphone dari luar negeri yang ada di pasaran saat ini. Memiliki desain frame kamera dengan model persegi, lalu finishing lingkaran quad kamera yang memiliki aksen warna putih, yang seolah-olah nunjukin bahwa Advan GX punya kamera yang oke. Terus ada logo Advan yang ditulis di pojok kiri bawah dengan gaya vertikal. Untuk varian warnanya sendiri hanya ada satu saja ya. Warnanya terlihat gonjreng dan pastinya bikin mata noleh buat melihat. Norak atau enggaknya, warna ini tergantung selera ya teman-teman. Kalau saya sendiri sih suka dengan warna dari Advan GX ini yang full color. Lalu bahan body back covernya sendiri sih si doi masih menggunakan plastik glossy dengan frame yang juga masih dari plastik. Pengalaman pakai Advan GX selama ini jujur, untuk build quality-nya itu mantap banget. Tidak ada sisi yang ringkih ketika dipakai pun terasa mantap, nggak berasa ringan kayak HP murah lokal lainnya. Begitu juga dengan tombol-tombolnya berasa ampuh dan cukup clicky. Dari sini kelihatan Advan mulai serius membuat sebuah smartphone yang nggak cuma keren secara tampilan, tapi juga soal build quality. Mungkin ada sedikit saran saja nih buat Advan ke depannya buat kasih hardcase atau softcase yang bener-bener menutupi sisinya. Jadi biar lebih aman lah, jangan hardcase yang menanggung kayak gini. Karena di pasaran kita agak susah cari aksesoris buat brand-brand lokal seperti ini. Yang kedua, soal kualitas layar, si doi ini pakai layar IPS beresolusi XD+, dengan luas 6,8 inch berasio 20:9, berdesain water drop notch. Untuk kualitasnya sendiri sih saya bilang cukup saja ya, udah sesuai dengan harganya. Hasilnya nggak gitu tajam-tajam amat, namun diajak nonton YouTube dan main game lama masih cukup nyaman, karena layarnya yang luas jadi makin puas. Sebenarnya di brand lain di harga yang sama seperti Redmi 9 udah pakai layar Full HD+, jadi ini bisa jadi catatan buat Advan untuk upgrade di seri selanjutnya. Sedangkan untuk perlindungan layar, saya cari info nggak nemu ya apakah pakai atau tidak. Pengalaman sejauh ini anti gores bawaannya kondisinya udah nggak karuan. Jadi lebih baik teman-teman beliin perlindungan layar yang lebih oke. Lalu soal sensitivitas layar, teman-teman mungkin udah bisa menebak ya, Advan GX ini kurang responsif. Yap, pengalaman selama ini ketika saya swipe layarnya itu rasanya agak kurang dibandingkan smartphone brand lain di harga yang sama. Ketika saya tes buat bermain real drum dengan tempo yang santai pun itu agak kewalahan. Ini sih jadi hal yang perlu diperbaiki dari Advan mungkin lewat update berkala. Ngomongin soal update, selama saya pakai Advan GX ini kurang lebih selama 3 bulan, hanya mendapatkan 1 kali update saja. Ayo dong Advan Indonesia, kasih update yang rutin buat smartphone-nya, biar user makin nyaman pakainya dalam jangka panjang. Terus buat UI, Advan GX ini pakai stok Android berbalut Android 11 terbaru. Otomatis pakai UI stok Android ini nggak ada fitur yang macam-macam ya. Adanya yang inti-inti saja. Buat kalian yang kurang suka UI ini bisa pakai UI pihak ketiga untuk custom tampilannya. Berikutnya soal kualitas speaker, menurut saya Advan GX ini cukup empuk dan nggak cempreng. Dan kira-kira seperti ini contohnya. Selanjutnya soal kelengkapan sensor, si Advan GX ini lengkap ya, dan juga udah support USB on the go. Untuk fitur keamanan, si doi lengkap ada fingerprint dan face unlock. Untuk kecepatan fingerprintnya udah oke, tapi untuk face unlocknya harus di tempat yang cukup cahaya. Selanjutnya kita beralih ke sektor performa, sama seperti yang saya jelaskan di video awal bahwasanya Advan Indonesia menggembar-gemborkan soal performa di Advan GX ini. Ditenagai prosesor Uni SoC Tiger 618,
Di mana secara performa Uni SoC Tiger 618 ini diklaim bisa menyaingi prosesor yang ada di pasaran Indonesia saat ini, seperti MediaTek Helio G80 dan juga Snapdragon 710, yang sebenarnya Uni SoC Tiger 618 ini udah ada tahun 2019 lalu. Untuk detailnya, si prosesor ini dibangun dengan 8 inti dan mengkombinasikan dua ARM Cortex A75 dan Cortex A55, berfabrikasi 12 nanometer. Skor Antutu benchmark si doi di angka 234.000. Dipadukan dengan RAM sebesar 6GB dengan storage 64GB, meskipun untuk SIM tray-nya masih hybrid. Otomatis si doi ini oke buat simpen-simpen data dan buka tutup aplikasi. Untuk menguji performanya, saya udah tes buat bermain game. Yang pertama, kita buat bermain game Mobile Legends selama 30 menit. Suhu bisa sampai 40,4 derajat Celcius. Baterai berkurang 7% dengan settingan rata kanan Ultra High Frame Rate. Saat main lancar tanpa kendala. Begitu juga saat bermain game Free Fire selama 30 menit dengan settingan rata kanan. Baterai berkurang 11% dengan suhu kisaran 39,9 derajat Celcius. Saat main juga lancar. Lalu saat dites bermain game berat seperti PUBG Mobile dengan settingan mentok HD High dan juga bisa di settingan Smooth Balance Ultra, main selama 1 jam baterai berkurang 13%, suhu kisaran 41,4 derajat Celcius, pengalaman main masih cukup nyaman dan juga gyro-nya berjalan dengan baik. Dan terakhir kita tes bermain game berat yang kekinian yaitu Genshin Impact selama 30 menit dengan settingan lowest 30 atau 60 fps itu cukup lancar. Saya jarang nemuin HP 1 jutaan yang bisa semulus ini bahkan di settingan 60 fps. Jadi good job buat Advan. Untuk baterainya berkurang 11% dengan suhu yang cukup tinggi yaitu 45 derajat Celcius. Bisa dibilang soal performa Advan GX pakai Uni SoC Tiger 618 udah jadi pilihan yang tepat. Semoga saja kedepannya Advan dan brand-brand lokal lainnya bisa lebih ningkatin spek prosesor yang bagus ini dan tetap kasih harga yang terjangkau. Dengan performa yang mantap, Advan GX ini ditopang baterai berkapasitas 5200 mAh. Asiknya si doi juga udah pakai kabel charger USB Type-C. Pengalaman pakai bisa bertahan seharian dan di pengujian pakai aplikasi PC Mark bisa tembus 21 jam. Sayangnya daya tahan baterai yang jumbo ini hanya dibekali kepala charger dengan output 10 watt saja. Pengecasan dari 0 sampai 100% penuh membutuhkan waktu kurang lebih selama 4 jam. Wah, ini cukup lama banget sih. Yang terakhir kita bahas soal kamera. Ini nih, apakah iklan Advan beneran keren? Si doi ini pakai quad kamera belakang 48 megapiksel dengan kamera utama, 8 megapiksel untuk kamera ultrawide, 2 megapiksel untuk kamera makro, dan 0,3 megapiksel untuk kamera depth sensor. Sedangkan untuk kamera depan memiliki resolusi 25 megapiksel plus AI. Untuk hasilnya sendiri di luar ruangan dibandingkan smartphone yang lain, sumpah, hasil kameranya itu enggak banget. Dimana detailnya kurang tajam, dynamic range-nya itu juga kacau, serta warnanya kurang dan cenderung pucat. Dan ini saya bandingkan dengan smartphone di harga yang sama, kira-kira teman-teman bisa menilai sendiri. Kalau hasil foto di malam hari, meskipun si doi udah pakai night mode, tapi hasilnya ya gitu, ya gak karuan lah pokoknya. Di bagian perekaman video untuk kamera belakang mentok di 1080 30 fps dan kamera depan hanya 720 30 fps. Hasilnya sih ya gitu, ambiar, tapi soal audionya saya suka, terdengar jelas dan nggak mendem. Oke, dan sedangkan ini adalah kamera belakang ya teman-teman dengan stabilizer di Advan GX di resolusi 1080 30 fps, kira-kira hasilnya seperti ini. Ini kalau di layar HP sih gambarnya saat ngerekam agak patah-patah ya teman-teman. Apakah hasilnya seperti itu? Ya, teman-teman bisa menilai sendiri. Hasilnya seperti apa, dan kita buat di luar ruangan, kita lihat untuk backlight. Oke. Doi mampu menangkap cahaya dengan baik. Ya, kira-kira seperti inilah.
HP sejutaan dari Advan GX. Dan ini adalah hasil perekaman menggunakan kamera ultrawide di Advan GX. Oke, kira-kira hasilnya seperti ini. Dan masih sama ya, ini di layar hasil perekamannya agak goyang-goyang gitu. Apakah ada stabilisnya saya kurang tahu. Tapi kalau di layar sih memang nggak mulus-mulus banget sih penangkapan hasil videonya. Oke, dan ini adalah hasil perekaman menggunakan kamera depan Advan GX di resolusi 720 ya teman-teman, mentok di resolusi ini. Belum bisa di 1080 30 fps, jadi di resolusi XD 30 fps. Kita lihat untuk backlight kira-kira seperti ini, dan teman-teman bisa menilai ya untuk audio dan videonya seperti apa dan apakah ini ada stabilizernya. Ini kalau di layar sih agak goncang ya teman-teman, kemungkinan sih nggak ada ya stabilizer untuk kamera depan. Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk kamera depan dari Advan GX. Baiklah, kita masuk ke kesimpulan. Saya bilang Advan GX ini adalah smartphone yang oke di kelas harga 1 jutaan karena si doi memiliki desain dan build quality yang keren, layar yang luas meskipun hanya beresolusi HD+, suara speaker yang keras dan cukup nendang menjadikan user experience makin menyenangkan, lalu performa yang luar biasa mampu diajak melibas game-game berat kekinian dengan lancar. Cocok buat kamu gaming hardcore tapi punya budget 1 jutaan. Lalu Advan GX ini memiliki RAM yang super lega di kelasnya yaitu 6 GB, serta baterai yang besar 5200 mAh, jadi makin puas lama-lama dalam pemakaiannya. Namun ada beberapa pertimbangan yang sebaiknya kamu pikirkan. Yang pertama dan jadi hal krusial yaitu soal hasil kamera. Menurut saya Advan perlu berbenah soal hal ini, baik itu hasil foto dan perekaman video. Dan hal ini serasa gimmick karena nggak sesuai dengan iklannya yang katanya kameranya keren. Kedua, layar yang kurang responsif, serta pengecasan yang lama, dan ditambah lagi soal update software, yang jadi hal penting jika kamu pakai smartphone dalam jangka panjang. Ya wes, gitu aja teman-teman video review dari Advan GX ini. Apabila teman-teman punya pendapat atau punya pengalaman yang berbeda, bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel YouTube Mint Techno dengan cara subscribe, like, dan share jika dirasa video ini bermanfaat. Saya Rohmat dari Magetan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.